tinggal copy ya, kita copy terus kita ke PHP My Admin ya. Jangan lupa pilih database-nya. Tadi saya ada bikin database-nya adalah DB sekolah ya. Kita pilih database-nya, jangan sampai nggak dipilih. Nah, kita pilih database terus kita ke tab SQL nih ya. Di sini nih ada tab SQL. Setelah itu kita tempel atau kita paste ya, kita paste, ini ngalangin ini, terus kita kirim. Oke ya, sudah jadi tabelnya ya. Ini tabel biodata siswa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu buat teman-teman. Berjumpa lagi dengan channel informatika. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, selalu banyak rezekinya. Pada kesempatan hari ini kebetulan saya tadi habis ekskul, anak-anak ekskul tentang pemrograman. Ya. Pemrograman menggunakan HTML, CSS, PHP dan juga sudah masuk ke basis data ya, menggunakan DBMS-nya adalah XAMPP. Apa bacanya? Tulisannya pokoknya XAMPP. Kadang saya nyebut exam, tapi anak-anak mencarinya exam yang diklik adalah exam yang untuk exam browser, yang untuk ujian online ya. Padahal yang kita maksud adalah exam XAMPP. Itu database management system. Nah, tutorial yang saya buat kali ini dikhususkan ya sebenarnya untuk pemula, dan kebetulan di sekolah kami SMA PGRI 24 Jakarta kelas 10 terutama ada pembelajaran yang namanya coding, dan coding ini saya arahkan membuat aplikasi berbasis web dengan database-nya juga. Nah, database yang saya gunakan adalah MySQL gitu ya. Jadi buat yang sudah terbiasa, familiar, sudah mahir ya, nggak cocok dengan tutorial ini. Ini benar-benar untuk yang pemula gitu ya. Oke, saya lanjut untuk langsung ke tutorialnya, tapi nanti saya akan tanya-tanya juga ke AI yang lain, misalnya ke Gemini ya, terkait dengan XAMPP itu apa dan bagaimana cara mengoperasikannya. Ya, dan di sini saya tentunya akan menggunakan AI juga untuk membuat atau sebagai alat bantu ya, AI sebagai alat bantu untuk pembuatan database, pembuatan tabel gitu ya, walaupun ya sebenarnya bisa juga menggunakan UI-nya, user interface-nya gitu ya, tapi lebih cepat karena sekarang sudah ada tools ya, tools yang hebat yaitu AI. Nanti akan saya gunakan AI untuk mempercepat pembelajaran ya. Jadi nggak ngetik-ngetik lagi SQL, ngetik lagi membuat manual tabelnya gitu ya. Oke, kita langsung ke pembahasan. Jangan lupa buat yang baru ketemu dengan channel ini di subscribe dan syukur-syukur dikomentari dan share ke teman-teman yang lain barangkali membutuhkannya. Gitu ya. Jadi intinya pembahasannya adalah kita menggunakan AI untuk produktivitas gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan mengaktifkan yang namanya exam atau XAMPP ya. Kalau misalnya di desktop ini tidak terlihat shortcutnya atau ikonnya, bisa dicari dari sini nih, yaitu dari search ya. Kita ketikkan XAMPP ya. Nah, biasanya di sini ada warna oranye ya, warna oranye, tapi ini kebetulan laptop saya rada-rada trouble mungkin ya, jadi nggak muncul shortcutnya, gambarnya maksudnya. Shortcutnya muncul tapi gambarnya tidak muncul ya. Jadi di sini kita klik yang exam control panel ya. Nah, dari sini kita klik start ya, yaitu Apache dan MySQL. Kalau kita tanya dulu ke Gemini ya, apa sih Apache dan apa sih MySQL. Nah, kita bisa minimize ini ya, kita minimize saja. Terus saya mau ke Gemini, ke Google Gemini ya. Saya mau coba tanya di Google Gemini AI.
Kalau webnya nggak connect, coy. Jaringanku nggak connect. Oke, kita konekkan ke ruang guru aja deh. Oke, sekarang sudah connect, kita refresh atau muat ulang. Oke, saya coba sapa dulu. Selamat pagi, bro. Nah, selamat pagi, bro. Ada yang bisa gue bantu hari ini? Pakai gue lagi deh ya. Kalau lagi ada materi ajar yang mau disusun, kendala coding yang perlu didebug, atau video yang mau dioptimasi SEO-nya, langsung share aja di sini. Baik banget ya. Oke, saya mau nanya dulu ya. Saya mau tanya, pakai gue juga boleh sih. Saya mau tanya, apa sih definisi Apache? Tolong jabarkan singkat aja. Tolong jabarkan singkat saja. Ya, oke, itu ada jawaban dari Gemini ya. Apache atau lengkapnya adalah Apache HTTP Server adalah perangkat lunak open source yang berfungsi sebagai web server. Nah, secara singkat, tugas utamanya adalah menjadi pelayan yang menjembatani antara komputer atau komputer pengguna, yaitu browser seperti Chrome atau Firefox dan juga mungkin Edge, dengan file yang ada di komputer server. Berikut adalah poin pentingnya. Cara kerja, ketika seorang mengetik alamat web server Anda di browser, Apache menerima permintaan tersebut, mencari file website yang diminta seperti HTML, CSS, atau PHP, lalu mengirimkan kembali ke browser agar bisa ditampilkan sebagai halaman web. Yang kedua, karakteristik sangat handal, fleksibel karena mendukung banyak modul tambahan dan gratis, makanya disebut dengan open source. Kompatibilitas bisa berjalan di berbagai sistem operasi baik Linux maupun Windows. Sering dipaketkan dengan software seperti XAMPP. Jadi jika Anda ingin membuat aplikasi web, misalnya menggunakan PHP, Apache ini yang bertugas menjalankan dan menampilkan aplikasi tersebut agar bisa diakses oleh orang lain. Oke ya, jadi di sini sudah didefinisikan Apache itu apa. Dan di sini kita tadi sudah kita jalankan Apache-nya ya. Nah, selanjutnya saya mau nanya lagi tentang MySQL. Selanjutnya jabarkan tentang MySQL. Nah, MySQL adalah sistem manajemen basis data atau database management system DBMS yang berbasis relasional. Nah, jika Apache berfungsi sebagai pelayan yang mengurus halaman web, maka MySQL adalah gudang digital. Jadi tempat menyimpan berarti ya. Tempat menyimpan, mengatur, dan mengambil semua data dari aplikasi web tersebut secara rapi. Berikut poin pentingnya. Model relasional atau RDBMS. MySQL menyimpan data dalam bentuk tabel-tabel yang saling terhubung atau berrelasi, mirip seperti kumpulan lembar kerja atau spreadsheet yang saling tersambung melalui baris dan kolom. Kedua, bahasa SQL untuk mengoperasikan, menambah, melihat, mengubah, atau menghapus data. Digunakan bahasa standar yang disebut dengan SQL, Structured Query Language. Fungsi utama digunakan untuk menyimpan informasi yang dinamis seperti data, username, password, artikel, blog, produk toko online, hingga nilai siswa. Kelebihan, sangat cepat dan mengolah
sangat cepat dalam mengolah data, memiliki sistem keamanan yang baik, bersifat open source alias gratis, dan merupakan pasangan paling populer untuk PHP dan Apache. Biasanya dalam satu paket XAMPP. Oke ya, kita sudah bahas, kita sudah tanya ke Gemini tentang MySQL dan Apache. Oke, kita lanjut ke sekarang Oke ya, di sini kita sudah aktifkan MySQL dan juga Apache-nya. Sekarang kita coba masuk, kita panggil phpMyAdmin ya. phpMyAdmin ini bisa kita panggil melalui 127.0.1/phpMyAdmin. Wajib diketikkan di address bar, bukan di kolom pencarian ya. Bedanya apa? Kalau di kolom pencarian kita akan diarahkan mencari data di sumber internet, di Google ya misalnya gitu. Tapi kalau misalnya kita di address bar, akan langsung diarahkan ke alamatnya, ke addressnya gitu ya. 127.0.0.1. Kita enter. Ini komputer saya sudah cukup lama jadi agak lemot ya. Nah, ini adalah dashboard atau halaman kerja dari MySQL ya. Nah, selain menggunakan 127 boleh juga menggunakan localhost ya, localhost phpMyAdmin sama saja sebenarnya. Kok kesini coy? Oh, localhost admin ini nih. Localhost phpMyAdmin. Oke, sama ya. Nah, dalam pembuatan database kita di sini ya ada beberapa yang perlu kita pahami. Biasanya saya mengarahkan anak-anak atau peserta didik saya adalah kita ke home dulu. Walaupun ini sebenarnya sudah di home ya. Terus kita ada basis data atau database, terus ada SQL, ada status, terus akun pengguna, ekspor, import dan seterusnya ya. Nah, untuk membuat basis data ya, di sini kita sudah ada banyak basis data. Dan biasanya basis data dikelompokkan berdasarkan nama depan sebelum underscore kalau ada yang sama ya. Contoh di sini ada DB. Kita lihat DB itu. Ya, ada DB absensi, DB coba, DB hero dan lain sebagainya. Jadi dikelompokkan. Terus ada juga yang saya buat berdasarkan nama kinerja gitu. Nah, itu akan dikelompokkan berdasarkan nama depan sebelum garis bawah ya atau underscore gitu ya. Terus kita kalau untuk membuat database kita bisa klik basis data atau database. Ini menggunakan bahasa Indonesia ya. Kalau menggunakan bahasa Inggris ya tentunya basis database. Kita klik. Nah, di sini kita buat yang namanya nama database itu sendiri. Misalnya kita bikin DB, saya membuat DB apa ya? DB sekolah deh. Tapi sekolah udah ada apa belum ya? Kita DB sekolah. Ya. DB sekolah yang ini kita apikan dulu ya, kita create lang, kita buat atau create. Nah, ternyata belum ada DB sekolah ya. Jadi, ini database sudah kita buat dan ini letaknya DB sekolah. Di DB sekolah ini belum ada yang namanya tabel, jadi masih kosong. Ya. Jadi belum oke ya. Setelah kita buat database, di sini tabelnya belum ada. Nah, kita coba membuat tabel ya. Saya mau mencoba buat tabel tabel user dulu ya. Kita bikin tabel user aja dulu lah. Dan nggak usah banyak-banyak fieldnya. Tabel user kita ambil fieldnya 5 deh. Kita buat 5 field. Terus kita go atau kirim ya. Nah, karena tadi kita pilihnya 5 field, maka di sini akan dikasih 1, 2, 3, 4, 5. Nah, field inilah yang nanti ketika sudah jadi tabel akan menjadi header. Kalau di Excel itu ya ada ABCD-nya gitu di atas ya. Ada headernya. Di tabel itu kan ketika kita bikin tabel data, pasti di atas ada misalnya ada nomor. Kalau data siswa misalnya ada nomor. Terus ada nama, ada kelas gitu ya. Nah, itu yang akan kita buat di situ. Nah, saya akan menggunakan di atas coba menggunakan nomor aja. Biasanya saya menggunakan ID sebenarnya ya. Tapi di sini saya akan menggunakan nomor, terus nama user. Ya. Nah, pembuatan field ini jangan ada spasi, ya.
karena nanti akan kesulitan ketika kita hubungkan dengan PHP gitu ya. Jadi harus menggunakan penghubung. Kalau misalnya ada dua kata, nama user, kita kasih penghubung underscore. Terus username misalnya berikutnya, username boleh nyambung, boleh underscore sih sebenarnya kalau yang username ini, tapi saya sambung aja. Terus password gitu. Terus saya mau kasih foto deh gitu ya. Nomor, nama user, username, password, foto. Nah, di sini ada jenis ya atau tipe data. Tipe data di sini kalau untuk nomor kita pakai integer atau int ya. Integer itu angka 1 sampai dengan sekian-sekian tanpa ada 0 ya. Pokoknya mau bikin angka ya udah pakai integer gitu. Terus nama user kita pakai varchar. Terus username juga varchar. Password kita pakai varchar, walaupun nanti mungkin bisa kalau udah profesional pakai tipenya password gitu ya. Terus varchar juga untuk foto. Apa bedanya varchar dengan teks gitu kan? Kalau varchar itu datanya sudah bisa kita tebak, sudah bisa kita tahu lah jumlah panjang hurufnya berapa gitu kan. Contoh kalau nama ya nggak mungkin sampai 1000 kan nama huruf karakternya gitu kan. Nah kalau teks itu yang sifatnya tidak bisa kita hitung. Contoh kita membuat keterangan, membuat deskripsi, membuat paragraf itu kan hurufnya atau jumlah karakternya tidak bisa kita tentukan kan gitu. Jadi di sini karena masih singkat-singkat ya kita gunakan yang namanya varchar. Nah, kita mau bikin 4 saja dari sini ya. Digitnya cuma 4. Kalau digit cuma 4 ya, kalau digit cuma 4 berarti maksimal data yang bisa disimpan di tabel ini adalah 9.999. Karena itu ada angka terakhir yang dari 4 digit. Kalau sudah sampai 10.000 itu udah 5 digit, berarti nggak masuk gitu ya. 4 digit kita terus di sini apa tuh nama user kita bikin aja 25 lah gitu ya, sepanjang-panjang. Username kita bikin 15. Password kita bikin 15 juga deh. Foto kita ambil ya 25 lah gitu ya. Oke, yang lain saya abaikan dulu ya. Saya abaikan dulu karena ini untuk dasar pembelajaran untuk peserta didik saya. Jadi yang lain saya abaikan. Tapi untuk nomor ya kita coba untuk pakai AI, auto increment, bahasa Inggrisnya apa ya? Pokoknya gitulah. Ya, apa fungsinya AI? Yaitu membuat nomor urut secara otomatis tanpa kita ketikkan pada saat kita mengisi data. Jadi sistem akan memberikan nomor secara otomatis gitu ya. Nah di sini otomatis muncul juga primary. Nah primary ini adalah angka atau data unik yang tidak akan double dalam satu field ke bawah ya. Dalam satu kolom ke bawah misalnya nggak akan ada yang sama. Dan kalau kita hapus kita inputkan lagi nggak bisa. Contoh ada nomor kan saya bikin nomor ya 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah. Nomor 3 saya hapus gitu kan. Seharusnya ketika kita tanpa ada primary, kita inputkan 3, kita tambahkan dia akan ngisi yang 3. Tapi ini nggak bisa, kenapa? Karena sudah ada primary. Jadi yang sudah terhapus nggak bisa diisi lagi gitu. Gitu ya. Nah, kalau sudah semua sudah diisi, standarnya ya sudah kita isi, kita simpan. Itu ya. Nah, contoh tadi ini adalah membuat tabel menggunakan UI, User Interface. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan SQL? Ya bisa juga. Nah, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana cara kita membuat tabel menggunakan SQL, Structure Query Language. Tapi di sini saya menggunakan tools, yaitu AI. Nah, karena biasa menggunakan AI ChatGPT, saya juga akan menggunakan ChatGPT aja ya untuk menggunakan untuk membuat tabel. Dan nanti tanpa tabel akan saya buatkan namanya adalah biodata, gitu ya, biodata siswa misalnya gitu. Oke ya. Nah saya ke AI dulu, ke Open AI, terus saya mencoba sapa, mudah-mudahan tidak dibatasi. Oke bro, kita sapa lagi bro.
buatkan saya promnya ya. Sebenarnya kalau prom buat saya seperti nggak apa ya, yang saya lihat itu banyak orang membuat prom dikumpulkan jadi buku itu kan, padahal prom kita pakai bahasa kita sehari-hari juga bisa sebenarnya gitu kan, nggak perlu lagi kita promnya harus baku seperti ini gitu kan ya. Kita buat aja prom sesuai dengan bahasa kita gitu. Contoh saya buatkan saya tabel apa tadi, tabel TB underscore biodata, nyambung aja deh, biodata siswa. Saya mau berapa field ya, biodata siswa 6 field aja, nggak usah banyak-banyak ya, buat contoh aja nih 6 field ya, 6 field biodata siswa 6 field. Buatkan saya tabel biodata siswa 6 field, pakai MySQL deh. Buatkan saya tabel MySQL biar lebih jelas. Nanti kalau nggak dijelasin pakai MySQL, nah jangan-jangan kita dibuatin dalam bentuk Excel gitu loh ya. Kita buat seperti ini. Buatkan saya tabel MySQL ya, TB biodata siswa namanya ya. Terus kita enter 6 field. Oke. Nah, inilah ya, kita dibuatkan tabel yang secara SQL ya, struktur query language, create tabel ya, tabel biodata siswa ID dan lain sebagainya ke bawah. Kita tinggal copy ya, kita copy, terus kita ke phpMyAdmin ya, jangan lupa pilih database-nya. Tadi saya ada bikin database-nya adalah DB sekolah ya, kita pilih database-nya, jangan sampai nggak dipilih. Nah, kita pilih database, terus kita ke tab SQL nih ya, di sini nih ada tab SQL. Setelah itu kita tempel atau kita paste ya, kita paste, ini ngalangin nih, terus kita kirim. Oke ya, sudah jadi tabelnya ya, ini tabel biodata siswa. Oke ya, ada ID biodata, ada NIS, ada nama siswa, ada jenis kelamin, dan ada alamat gitu ya. Nah, ini cara yang kedua untuk membuat tabel, yaitu melalui SQL. Dan SQL ini kita bantu lagi, kita gunakan tools lagi yang namanya AI ChatGPT gitu ya. Lalu coba sekarang kita minta isikan datanya ya ke AI lagi. Karena kita tadi sudah masih satu percakapan dengan ChatGPT, kita lanjut saja, buatkan isinya gitu. Buatkan isi tabel. Tapi kalau misalnya ada chat baru, kita bikin tabelnya kemarin, terus kita buka chat baru dan kita minta isinya, kita wajib sebutkan nama tabel, terus fieldnya kita sebutkan semua. Nama tabel jangan salah, fieldnya juga jangan salah. Tapi kalau ini masih dalam range yang sama, dalam chat yang sama, kita tidak perlu sebutkan nama tabelnya, nggak usah, terus fieldnya juga nggak usah, karena masih ada historinya di atas. Coba tekan enter ya. Nah, dikasih berapa nih, kayaknya lumayan. Nah, ini dikasihnya lumayan banyak gitu ya. Nah, karena tadi kan saya tidak menyebutkan nama tabel, ini sudah ada. Kenapa? Sudah dipahami oleh ChatGPT. Karena kita masih ada historinya di atas ini, satu chat gitu ya, satu obrolan gitu. Tapi kalau misalnya kita bikin obrolan baru ya kita wajib sebutkan nama tabelnya dan fieldnya. Field itu yang mana? Ya, kalau kita field itu yang ini nih. Ada ID biodata, ada NIS, ada nama siswa, jenis kelamin atau JK di sini, kelas, alamat, itu namanya field ya. Ini sebutkan aja, tinggal copy saja. Gitu ya, copy, pindahkan ke sini. Gitu ya, nama tabel, terus fieldnya, baru kita kirim. Oke, sekarang kita copy ya. Kita copy, terus kita ke tabelnya. Ya, kita tabel, terus kita klik tab lagi SQL. Jadi SQL ini kalau kita membuat membuat tabel, ngisi tabel melalui perintah dalam bentuk teks ya, struktur query gitu. Kita tempel ya, terus kita ngalangin
kita kirim. Oke, kita cek. Ya, ceknya gimana caranya? Ya bisa langsung jelajah aja ini. Atau browse ya, kalau di bahasa Inggrisnya kalau nggak salah browse itu. Gitu ya. Nah, ini sudah diisi. Gitu. Ini isinya. Oke, selanjutnya bagaimana ketika kita ngisi manual tanpa SQL. Nah, ini kan tabel user masih kosong ya. Tabel user masih kosong. Saya mau isikan 2 user aja. Dari mana kita bisa mengisi? Kita lihat di sini ada jelajah, ada struktur, atau di bahasa Inggrisnya ada browse ya, ada SQL, terus ada insert ya. Kalau yang di bahasa Inggrisnya di insert, tapi kalau di bahasa Indonesia adalah ini tambah. Kita klik aja tambah. Nah, yang sebelah sini nih ya, ini diabaikan saja ya, nggak usah diapa-apain dah. Pokoknya dimina ya, corea ya, nggak usah digubris gitu loh. Nah, kita isi yang di sini. Ya, yang ini kita isi. Ini kita ngisi ada dua record ya, 2 record. Tapi nomor itu kan tadi kita sudah menggunakan auto increment dan primary key ya. Yang ini kita kosongkan. Jadi nanti sistemlah yang akan mengisi secara otomatis. Nanti kita buktikan angka 1, angka 2 akan isi secara otomatis ya di sana ya. Oke, saya mau isi di sini nama user misalnya Raffi Dwi, terus username Raffi 123, terus passwordnya 12345, fotonya Raffi JP ya. Terus yang kedua nomor yang kedua juga sama, kita kosongkan aja. Yang kedua kita isi siapa ya, Denny misalnya ya. Nah, jangan Denny deh, anak-anak aja deh, Rizky Pratama misalnya. Terus username-nya Rizky 123, terus passwordnya sama 12345 misalnya. Terus fotonya Rizky.png gitu. Nah, terus kita kirim. Terus kita kirim ya, kita kirim. Terus kita browse jelajah. Tuh kan? Angka 1, nomor 1, nomor 2 otomatis sudah terisi tanpa kita ketikkan gitu ya. Oke, nah dari sini dapat kita simpulkan bahwa untuk membuat tabel ada 2 metode. Yang pertama kita bisa menggunakan metode manual, kita ketik ya. Yang kedua kita bisa menggunakan SQL yang kita minta dari SQL yang bisa kita minta dari ChatGPT. Pak, kalau misalnya kita nggak minta dari ChatGPT, kita bikin sendiri bisa apa enggak? Ya jelas bisa. Memang harusnya begitu, gitu kan? Harusnya kita hafal dengan SQL, gitu kan? Tapi kalau misalnya belum hafal, ya bisa kita gunakan tools, gitu kan? Jadi AI itu hanya sebagai tools, alat bantu buat kita, gitu ya. Nah, demikian dulu untuk pembahasannya secara singkat dulu ya. Nanti berikutnya saya akan lanjutkan dengan bagaimana menghubungkan database dengan PHP ya, dengan interface yang akan kita buat. Sekali lagi ini adalah untuk dasar-dasar untuk peserta didik SMA PGRI 24 dan mungkin yang sedang belajar juga PHP, MySQL ya atau database ya. Cocok lah untuk yang masih pemula. Kalau untuk yang sudah terbiasa, sudah mahir ya nggak cocok ini gitu. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah klik video ini ya. Jangan lupa kesediaannya untuk subscribe-kan gratis ya. Terus komentar yang lucu-lucu, komentarnya boleh juga lah gitu kan. Atau mau Bapak salah cara ngajarinya ya boleh aja, silakan ya. Ya tekniknya beda-beda ya, nggak masalah gitu ya. Atau mau ngasih pasukan buat saya terima dengan lapang dada, dengan terima kasih tentunya gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, karena kebetulan di sini sudah siang. Oke, sehat selalu buat teman-teman semuanya.